Nekat banget bikin koreo di kandang lawan. Cerita kedekatan Emil dan Buffon sang legenda Juve. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan bahwa skuad Garuda akan langsung berkumpul di Sydney pada 16 Maret 2025 menjelang laga penting melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan persiapan sebelumnya yang biasanya diawali dengan pemusatan latihan TC di Jakarta, kali ini Timnas Indonesia akan langsung bertolak ke Australia. Keputusan ini diambil demi efisiensi mengingat mayoritas pemain yang dipanggil bermain di klub-klub Eropa. Langsung kumpul di Sydney, 16 Maret. Ujar Kluivert singkat saat ditemui di Jakarta, Selasa 11 Maret 2025. Usai menghadiri acara perkenalan Jordi Cruyff di salah satu hotel kawasan Senayan. Timnas Indonesia telah memanggil 27 pemain dalam daftar sementara untuk menghadapi laga krusial ini. Selain itu, masih ada 3 pemain naturalisasi yang kemungkinan bergabung, yakni Emil Audero, JP Lupesi, dan Dan James. Ketiganya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, tetapi masih harus menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNFB Belanda ke PSSI agar bisa memperkuat Timnas Indonesia di ajang resmi. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan untuk berkumpul langsung di Australia bertujuan agar para pemain yang berkarir di Eropa dapat langsung menuju lokasi tanpa harus melewati perjalanan panjang ke Indonesia terlebih dahulu. Namun yang menjadi kejutan bukanlah itu, pasalnya saat ini kegilaan supporter Timnas Indonesia memang sudah terlihat gak ada obat sih. Bagaimana tidak, secara terang-terangan supporter Timnas Indonesia ingin membuat koreo khusus yang akan diperlihatkan ketika laga kontra Australia nanti. Bayangkan saja ini adalah kali pertama supporter tamu melancarkan aksi mereka di dalam stadion untuk mencoba memecahkan hegemoni supporter tuan rumah. Padahal kita tahu sendiri bahwa jatah supporter yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia paling banyak hanya 5.000 tiket. Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan di dalam stadion, kita hanya diberikan porsi sebanyak 5% saja di dalam stadion. Namun memang dasarnya fanatisme kita sudah memiliki gaya sendiri. Supporter Timnas yang berbasis di Australia mengatakan bahwa mereka sudah siap untuk membuat koreo kejutan di Sydney nanti. Dan jika kita bisa melihat ulang ketika kontra Jepang, kemungkinan besar koreo yang akan dibuat adalah seperti Garuda yang tengah mencengkram kanguru. Seperti yang kita tahu, Australia memang memiliki identitas dengan binatang berkantong ini, sedangkan kita sendiri memiliki kebesaran pada lambang Garuda yang terlihat dalam dada para pemain timnas saat ini. Melihat ini, Alec Parster pastinya akan cukup terkejut dengan pemandangan yang akan ditampilkan oleh para supporter timnas di Sydney nanti. Pasalnya, ketika baru saja datang, Parster juga langsung diberikan kejutan ketika mendengar suara azan yang tak pernah ia dengar ketika di Belanda. Hal itu dia sampaikan ketika ada dalam salah satu podcast yang khusus dia meliput mengenai suara hati Parster ketika pertama kali datang ke Indonesia. Dan kedatangan Alec Parster ini juga bisa membuat gaya permainan Timnas Indonesia cukup berbeda, apalagi ditambah dengan 3 pemain baru. Sebagai informasi, salah satu kunci kesuksesan Alec Parster adalah fleksibilitas taktisnya. Ia tidak terpaku pada satu informasi tertentu. Meskipun sering menggunakan formasi 3-4-1-2, ia mampu beradaptasi dengan berbagai formasi lain, seperti 4-3-3, sesuai kebutuhan tim dan karakteristik lawan. Kemampuan adaptasi ini dipadukan dengan analisis pertandingan yang mendalam, menjadikannya pelatih yang sangat efektif. Komitmen Parster terhadap pengembangan pemain muda juga patut diapresiasi. Ia memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk menunjukkan kemampuan mereka, bahkan dalam pertandingan-pertandingan penting. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda, tetapi juga memperkaya kedalaman skuad tim yang dilatihnya.
Beberapa pemain muda yang pernah dilatihnya seperti Tom Haye, Melvin Pledge, dan Nick van der Helden telah membuktikan kualitas mereka di level profesional. Pastor juga dikenal karena kemampuan analisisnya yang mendalam. Ia selalu menganalisis setiap pertandingan secara detail, mengidentifikasi pola permainan lawan, kelemahan mereka, dan peluang untuk mencetak gol. Informasi ini kemudian digunakan untuk merumuskan strategi yang efektif dan tepat sasaran. Dengan kata lain, kemenangan baginya bukan hanya soal keberuntungan, melainkan hasil dari perencanaan dan strategi yang matang. Beralih ke Emil Audero yang saat ini telah resmi berwarga negara Indonesia. Setelah disumpah di Roma kemarin, ternyata ada fakta yang mengejutkan tentang kiper yang saat ini bermain untuk Palermo. Selama berkostum Juventus, Audero punya privilege untuk sehari-hari mengamati dan belajar langsung dari Buffon, figur yang 10 kali menjuarai Liga Italia. Ketika tumbuh bersama Buffon, Anda memiliki kesempatan untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa Anda lihat dari TV atau sebagai lawan, tutur Audero di Gol Italia pada 2019. Audero melihat secara seksama bagaimana Buffon menempa diri hingga bisa terus konsisten dan memiliki karir panjang. Kehidupan sehari-hari seorang juara, bagaimana dia menghadapi pertandingan, bagaimana dia bersikap. Saya berusaha untuk mengamatinya, memperhatikannya dengan cara yang mendetail dan sistematis, tutur Audero menjelaskan. Kini, Audero diharapkan bisa menjadi bagian skuad timnas Indonesia dalam sepasang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025 pada bulan ini. Audero telah menjalani sumpah WNI bersama Jai Pelupesi dan Dan James di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia pada Senin 10 Maret 2025 kemarin.